Kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, itu usia minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN Itu sendiri mengalami baik itu nanti kurangnya terhadap fisiknya, misalnya seperti kurang tinggi ataupun nanti berat badannya. stunting itu apa? Jadi kan kakak ada menanyakan kenapa isu ini penting untuk remaja. betul. Jadi Selamat datang kembali di Hakuta. Pada hari ini kita sudah kedatangan tamu dari Duta Genre Kabupaten Katingan tahun 2024. Bagi teman-teman yang belum tahu nih, kita mau kenalan dulu nih sama adik-adik kita. Wah, ini gating-gating cantik-cantik nih. Ini kakak sudah tahu nih, sebelumnya sudah kita undang di acara Pocket Hakuta Podcast sebelumnya, yaitu pada acara episode Paskibraka, tentang Paskibraka, betul. Nah, jadi teman-teman yang Paskibraka pasti sudah kenal nih. Yang di sana masih belum kenal, tapi kita tanya lagi nih sama si adik-adik kita. Yang dari ujung siapa nih kalau boleh tahu? Perkenalkan, nama saya Judari Rihena. Saya adalah Duta Genre Putra Kabupaten Katingan tahun 2024 yang kemarin terpilih pada pemilihan Duta Genre Kabupaten 14 September mewakili Kecamatan Tewang Sangalanggaring. Nah, kalau Joanna, kenalin. perkenalkan, nama saya Joanna Tlenta Mariela. Saya Duta Genre Putri Kabupaten Katingan tahun 2024 dan saya kemarin terpilih sebagai Duta Genre di Kabupaten dan itu mewakili kemarin Kecamatan Katingan Hilir. Nah, ini adalah putra dan putri terbaik di Kabupaten Katingan. Nah, jadi seleksinya berarti ini ya, seluruh kabupaten itu hadir semua. Berarti putra dan putri diseleksi pada tanggal 14 September itu ditentukan pemenangnya siapa gitu yang terbaik. Iya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang Duta Genre dari kecamatan terbaik juga. Namun yang namanya kompetisi pasti ada yang menang dan yang kalah gitu. Nah, berarti untuk pemilihan Duta Genre waktu itu cukup ini ya, cukup apa namanya, cukup ketat ya persaingannya. Iya. Betul. Oke. Nah, masyarakat masih banyak belum tahu Duta Genre itu apa sih gitu. Kita tanya aja langsung sama orang ini. Nah, kakak mau tanya. Pertama kakak tanya ke Joanna dulu nih. Oke. Ini nanti kita selang-seling aja tanyanya nih. Siapa tahu nanti kan dari sisinya Joanna sama si Yuda agak beda gitu atau sama, kita nggak tahu kan. Nah, peran Duta Genre itu di Kabupaten Katingan tuh apa sih gitu? Bisa nggak Joanna kasih tahu untuk teman-teman yang ada di yang sedang menonton kita? Silakan Joanna. Oke. Yang pertama, yang pastinya mungkin ada teman-teman yang belum tahu genre itu apa. Jadi genre itu adalah suatu organisasi di mana kepanjangannya itu Generasi Berencana, di mana genre ini merupakan salah satu program dari BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Dan di sini peran kami sebagai Duta Genre itu adalah sebagai agen perubahan dan juga role model dan juga sebagai pembagi informasi kepada teman-teman, di mana kami ini sebagai Duta Genre akan membagikan informasi dan meningkatkan kesadaran teman-teman bagaimana sih isu-isu remaja dan bagaimana cara mengatasi isu-isu remaja. Nah, kalau untuk Yuda? Kalau menurut saya, pastinya sudah terjawab semua lah. Dibahas habis sama dia. Dibahas habis gitu. Namun pada intinya, menurut saya Duta Genre itu seperti yang dikatakan oleh Joanna, itu adalah role model ya, sebagai yang bisa dijadikan contoh dan teladan bagi kawan sebaya yang ada di Kabupaten Katingan dalam mencegah isu-isu yang sedang terjadi kalangan remaja. Nah, untuk isu-isunya, apa-apa sih isu-isunya yang beredar di kalangan remaja? Nah, untuk isu-isu yang dibahas di kalangan remaja, untuk pada saat ini diangkat 3 isu utama. Di mana untuk 3 isu utama ini seperti pernikahan usia anak, kemudian juga seks pranikah, dan yang terakhir adalah nafsa. Ini ya, narkotika. Iya. Oke, berarti isu-isu yang berkembang di masyarakat ini banyak yang belum tahu apa sih isu-isunya kayak gitu. Ini yang sekarang kan masyarakat Kabupaten Katingan terkhusus tentang apa itu nafsa, apa itu usia pernikahan gitu, sama dengan ini ya apa? Seks pranikah. Seks pranikah. Nah, ini biasanya pembahasan ini agak sedikit
sensitif Iya. karena berbaur dengan seks. Namun ini kita edukasi supaya remaja-remaja juga tahu ya supaya tidak kudet kayak gitu karena wah saya masih muda gitu kok diajari yang tentang seks, padahal itu edukasi. Nah, kita dengar dulu nih terkait dengan tadi kan masuk juga tentang pranikah. Iya kan. Nah, gimana tentang pranikah ini genre melaksanakan edukasinya untuk remaja-remaja yang ada di Kabupaten Katingan. Jona gimana? Untuk Jona. Oke, untuk seks pranikah seperti yang kita tahu kan itu dilakukan oleh remaja ketika mereka sebelum menikah ya Kak. Pastinya itu bukanlah suatu hal yang baik. Jadi di sini cara kami, tentunya juga kami sebagai Duta Genre kami punya program kerja. Di sini kami, kalau saya memanfaatkan media sosial saya sebagai sebagai tempat saya memberikan informasi dan edukasi seperti itu Pak. Oh. Ini berarti untuk si Yuda juga pakai media sosial Iya, juga berarti? betul, Kak. Berarti followersnya banyak nih. Nanti kita kalau bagi teman-teman yang belum penasaran siapa sih Yuda, siapa sih si Jona, nanti kita masukin di kolom di bawah layar nih nama-namanya nanti supaya kalian lihat, oh nih teman-teman saya ada Jona nih yang masuk gitu. Oh ternyata dia edukasi masalah tentang pranikah ya, seks sebelum pranikah ya gitu. Oke, kita sebenarnya seks pranikah ini sulit nggak untuk kita mengedukasikan ke remaja-remaja yang ada di Kabupaten Katingan? Menurut si Yuda gimana? Kalau menurut saya Kak, bagaimana untuk tingkat kesulitannya itu bervariasi. Karena ini kembali kepada kesadaran diri dari remaja itu sendiri. Jadi sebenarnya sih tergantung apakah ketika kita mengedukasi remaja dapat menerima atau tidak. Nah, sekalipun tidak, itulah tantangan dari Duta Genre, bagaimana cara kita untuk dapat mengajak mereka untuk dapat mengedukasi kepada mereka bahwa pernikahan usia anak itu sangat berbahaya bagi kalangan remaja. Iya. Oke, baik. Untuk pernikahan usia anak, tentunya usia anak yang idealnya untuk menikah. Iya Kak. Nah, kalian tahu nggak berapa sih usia anak remaja yang ideal untuk menikah? Gimana, Jona? Tahu nggak? Oke, mungkin ini sebutannya bukan anak ya Kak, tapi mungkin karena banyak kejadiannya anak ini duluan menikah. Jadi kalau menurut BKKBN itu usia ideal untuk menikah untuk perempuan itu 21 tahun dan untuk laki-laki itu adalah 25 tahun. Karena pada usia tersebut sudah terjadi kematangan baik itu secara emosional, finansial, dan juga bagaimana cara pola pikir mereka mendidik anaknya nanti. Artinya sudah menyelesaikan studi mereka di SMA tentu sudah lulus gitu kan dan masuk masa mungkin kuliah. Nah, setelah itu sudah masuk kedewasaan ketika umur 21 laki-laki ya. 21 perempuan 21 perempuan dan 25 tahun 25 tahun untuk laki-laki itu adalah usia ideal. Menurut BKKBN. Nah, baik, kita masuk di pernikahan usia anak yang seperti disampaikan oleh si Yuda. Ada beberapa poin yang penting yang menjadi isu-isu yang ada di remaja pada saat ini. Nah, salah satunya adalah pernikahan usia anak. Nah, kalau boleh tahu nih, usia idealnya untuk anak pernikahan itu berapa sih gitu? Iya, Kak. Siapa yang mau jawab dulu nih? Oke, boleh mungkin saya Kak. Silakan. Oke, untuk kalau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu usia minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sedangkan menurut BKKBN usia ideal menikah itu untuk perempuan 21 tahun dan untuk laki-laki 25 tahun. Kenapa menurut KBBN hal itu umur seperti itu? Karena pada usia seperti itu laki-laki dan perempuan sudah memiliki kematangan emosional, finansial, dan juga pastinya udah ada kematangan sistem reproduksi untuk perempuan. Ada tambahan nggak dari ini? Kalau menurut saya sih seperti yang dijelaskan oleh Johanna, ya memang betul bahwa untuk usia ideal menurut BKKBN itu mengapa untuk perempuan 21 tahun dan untuk pria itu 25 tahun seperti yang dijelaskan bahwa untuk usia anak itu pastinya kan belum matang baik secara fisik, kemudian juga finansial, bahkan juga dalam ya pola pikirnya. Oh ya betul sih, larinya sih kalau misal lihat
tidak ada kematangan itu mungkin larinya ke seks pranikah. Nah, itu Iya. lanjutannya biasanya seperti itu. Nah, kakak mau tanya lagi nih tentang seks pranikah. Mengapa pendidikan seks pranikah ini sangat penting untuk remaja supaya mendapat untuk mendapatkan pendidikan. Nah, itu bisa nggak dijelasin kenapa hal tersebut sangat penting kayak gitu? Iya. Siapa mau jawab? Mungkin saya, Kak. Ya, silakan. Tentunya mengapa pendidikan tentang seks pranikah itu penting, karena seperti yang kita tahu bahwa ketika mohon maaf remaja melakukan hubungan ya mungkin sudah terlalu jauh, itu pasti akan mempengaruhi baik kepada dirinya sendiri ataupun nantinya kepada keturunannya. Karena perlu kita ketahui bahwa remaja itu pastinya kan belum matang secara baik itu reproduksinya, dan pastinya akan mempengaruhi untuk keturunannya itu sendiri, dan pastinya juga nanti bisa menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Betul. Iya. Oke. Ada nggak yang mau disampaikan nih mengenai seks pranikah untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan tuh gimana sih? Kalau menurut saya Kak pribadi, karena pastinya seks pranikah ini kan terjadi kepada remaja-remaja, khususnya anak SMP atau SMA. SD pun mungkin pernah ya mungkin terjadi, ada lah pasti kasusnya. ada. Dan pastinya ini hal yang akan mempengaruhi tidak hanya di kehidupan sosialnya, tapi juga ke lingkungan sekolah. Pastinya putus sekolah ya Kak. Dan juga pastinya bagaimana remaja menghindari resiko tersebut, yang pastinya pertama mereka lebih memilih teman. Bagaimana mereka bisa memilah teman. Yang kedua, mengikuti berbagai kegiatan yang positif dan juga berprestasi di lingkungan sekolah. Oke, nah itu sudah dari Duta Genre langsung nih kita dengar nih bahwa seks pranikah itu ada risiko-risikonya. Artinya memang kenapa isu ini sangat penting, itu berpengaruh pada kesosialannya gimana. Bahkan mungkin setelah dia memiliki anaknya mungkin larinya ke stunting ya, stunting. Karena orang tuanya belum siap gitu, entah secara finansial atau pola pikirnya, keseringan kayak gitu. Nah, terkait dengan stunting nih, tadi kan stunting juga masuk juga nih isu-isunya. Oke. Bagi masyarakat yang belum tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan stunting gitu, mengapa isu ini penting juga diperhatikan oleh remaja saat ini? Tentunya dengan adanya Duta Genre ini bisa disampaikan kepada remaja-remaja atau orang-orang tua gitu. Gimana? Coba Yuda. Oke, kalau menurut saya stunting itu apa? Stunting itu adalah kekurangan gizi kronis kepada anak-anak yang dimana itu dapat menyebabkan anak-anak itu sendiri mengalami baik itu nanti kurangnya terhadap fisiknya, misalnya seperti kurang tinggi ataupun nanti berat badannya, kemudian juga tidak hanya secara fisik namun juga secara mental ataupun juga pola pikirnya sendiri gitu. Itu juga termasuk dengan kesehatan pola pikir itu ya, kecerdasan juga gitu. Ya, biasanya kayak gitu. Dampak negatifnya bahkan setelah seks pranikah, anaknya jadi ini mungkin bisa akhirnya jadi berkelanjutan kayak gitu. Makanya memang harus segera untuk remaja-remaja nih atau calon-calon remaja mungkin pilih lingkungan pertemanan. Nah, itu. Oke. Kita lanjut nih. Mungkin aku mau menambahkan sedikit tentang stunting. Tadi kan udah dijelaskan oleh Judah sendiri tentang stunting itu apa. Jadi kan kakak ada menanyakan kenapa isu ini penting untuk remaja. Jadi pertama karena stunting ini kan pastinya nantinya seorang remaja itu nantinya akan menjadi sosok ayah dan ibu di masa depan. Yang pastinya mereka harus tahu stunting itu apa, bagaimana cara mencegahnya supaya mereka saat di masa depan anaknya terhindar dari stunting. Wah, ini bagus nih. Ini memang bukan kaleng-kaleng nih yang dipilih untuk jadi Duta Genre ini, memang yang wawasannya cukup tinggi gitu. Oke, kita sudah tahu nih stunting gimana. Nah, kakak mau tanya lagi nih, apa langkah konkretnya untuk pencegahan bagi apa yang dilakukan remaja untuk mencegah stunting gitu. Nah, soalnya ini kan memang sangat penting juga nih. Gimana perannya sih? Coba si Yuda dulu. Oke, untuk perannya
tentunya disinilah hadirnya sosok duta genre, Iya. di mana melalui duta genre ini dapat mensosialisasikan, dapat mengkampanyekan tentang apa itu stunting, kemudian juga bahaya dari stunting kepada tidak hanya bagi remaja saja, namun juga diharapkan dari remaja bisa disosialisasikan, bisa dikampanyekan juga kepada orang-orang tua. Karena tentunya kita perlu tahu bahwa remaja itu merupakan calon orang tua seperti yang dijelaskan oleh Joanna. Dan juga diharapkan melalui aksi kampanye ataupun sosialisasi ini dapat mengedukasi untuk mencegah dari stunting itu sendiri, Kak. Oke, nah untuk keluarga nih, kakak dengar dari keluarga juga, berarti ada peran keluarga juga nih. betul. Nah, kalau peran keluarga gimana sih menurut Joanna tentang hal tersebut gitu? Tentang stunting ya Kak? Iya. Oke, menurut saya untuk dari peran keluarga pastinya sangat penting ya Kak. Bagaimana keluarga itu bisa merangkul anaknya dan juga memperhatikan bagaimana siklus pertemanan. Nah, balik lagi lah ke siklus pertemanan, bagaimana orang tua itu saling kontrol lah Kak, bagaimana nih anaknya kehidupannya. Oke, berarti memang bukan hanya stunting aja, karena seks pranikah juga peran keluarga juga sangat penting juga kayak gitu. Dan Karena juga pastinya ada faktor yang besar, orang tua harus tahu dulu nih Kak, stunting ini apa sih? Gimana cara orang tua bisa melihat anaknya, kehidupannya ketika orang tuanya juga tidak mempunyai pemahaman atau edukasi atau informasi. Nah, berarti kita mulainya itu memang dari keluarga dulu, berarti Iya. keluarga mengedukasikan, memberikan pengetahuan tentang hal tersebut gitu, bukan dari pengetahuan tentang seks pranikah juga bukan didapat dari luar, dari keluarga pun juga harus mendukung hal tersebut. Berarti jangan tabu dengan hal tersebut gitu, agar kedepannya anak-anaknya hidup dengan sikap atau perilaku yang baik kayak gitu, sesuai dengan apa yang kita harapkan semuanya. Oke, beralih lagi nih tentang narkotika, nafsa. Oke, tadi kan dibahas juga tentang nafsa nih, isu-isunya masuk nih karena banyak sekali remaja-remaja, mungkin dari zaman kakak juga hal tersebut sudah ada kayak gitu. Nah, yang baru sekarang kan kita bahwa ada duta genre ini yang menjadi figur role model untuk menjadi visioner agar remaja-remaja itu tidak usahlah narkoba, tidak usahlah minum keras. Nah, gimana apa saja sih biasanya yang ada bahaya dari narkotika ini untuk remaja-remaja yang ada sekarang nih? Ada tahu kan tentang apa saja sih bahaya dari narkotika dan zat adiktif bagi remaja? Gimana sih, Joanna dulu gimana? Oke, yang pastinya yang pertama itu pastinya perubahan fisik ya Kak, terjadi perubahan fisik. Lalu yang kedua, mereka saat belajar itu pastinya akan kekurangan fokus. Fokus dan konsentrasi, tidak bisa memperhatikan guru, dan juga pastinya sibuk dengan kehidupannya sendiri. Dan juga yang pasti yang terakhir, adanya perubahan perilaku yang terjadi pada anak itu Kak. Oke, berarti memang dampak negatifnya juga memang dirasakan, memang kelihatan ya? Iya, kelihatan banget pasti. Apalagi tentang kalau sudah narkoba, dia jadi malas belajar, Iya. perlu uang lebih untuk belinya kayak gitu, itu mungkin sangat berbahaya ya, sangat Dan juga berbahaya. pastinya kan organ-organ di dalam tubuhnya juga pasti bakal rusak Kak. Kalau menurut si Yuda gimana? Kalau menurut saya sih Kak, untuk bahayanya itu kalau saya belajar bahwa untuk remaja yang kecanduan akan narkoba itu biasanya mereka memiliki dunianya sendiri. Ya ibaratnya kalau kita anak-anak tuh punya dunia fantasinya sendiri. Jadi mereka itu paling bahayanya itu mungkin bisa mengarah kepada kekerasan. Karena untuk mereka yang kecanduan itu biasanya pasti ingin mau lagi dan lagi untuk mengonsumsi akan narkoba itu sendiri. Dan kalau mereka tidak mendapatkan narkoba itu biasanya mereka akan memicu kepada nantinya mungkin kekerasan kemudian atau juga kriminal kan. Ya. Oke, bagi dampak narkotika ini bagi remaja juga sangat merugikan, bukan kepada diri sendiri tapi juga kepada orang lain merugikan ya. Betul, Kak. Waduh nih, memang kita harus hentikan nih semua isu-isu ini ya. Memang melalui duta genre, kakak harap kita
sosialisasinya harus melalui podcast ini kita sebar gitu supaya teman-teman remaja atau bahkan yang pra remaja sebelum remaja juga tahu kayak gitu, dan orang tua juga tentunya gitu. Oke, tentang terakhir nih kamu tanya. Ada nggak pesan yang mau disampaikan kepada remaja atau orang tua yang ada khususnya di Kabupaten Katingan? Silahkan Joanna dulu. Oke, kalau pesan saya untuk remaja di Kabupaten Katingan khususnya, jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri, karena pilihan hidupmu hari ini itu akan menentukan masa depanmu. Karena masa remaja itu adalah tempat di mana kita belajar, kita bertumbuh, dan juga bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Ya, Yuda, gimana? Kalau dari saya Kak, tentunya sebagai remaja jangan pernah takut untuk mencoba selama itu membawa kita ke arah yang positif. Jangan sampai kita untuk berani mencoba akan hal-hal yang negatif seperti tadi yang dibahas tentang usia pernikahan anak, kemudian juga seks pranikah dan nafza. Dan mari kita belajar hal-hal baru yang tentunya dapat membuat kita berkembang, membuat kita lebih baik lagi seperti yang dikatakan oleh Joanna. Menjadi best version gitu pastinya dari diri kita. Dan untuk orang tua tentunya jangan pernah untuk kita melepaskan kontrol kepada anak-anak, lebih lagi mengawasi anak-anak, dan pastinya lebih berani untuk mendengarkan cerita dari anak-anak gitu, karena pastinya kan banyak anak-anak yang atau remaja yang tidak memiliki tempat untuk bercerita kan. Iya betul, berarti sayangin masa remaja kalian gitu sangat. Karena masa remaja ini adalah masa yang menyenangkan kayak gitu. Jangan sampai masa remaja kalian masuk ke dalam hal yang negatif karena berakibat panjang. Untuk berhenti itu susah. Yang kakak tahu itu berhenti itu susah katanya. Bahkan bisa berakibat dampak negatif kepada orang lain, bahkan ke arah kriminalitas kayak gitu. Wah, pembahasan kita ini cukup menarik ya. Oke. Nampaknya pembahasan kita sudah cukup. Kita akhiri Hakutak kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe channel kita, di tejek garantung notifikasinya, begitu juga like, komen, dan baik, kita akhiri Hakutak kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe, di tejek tombol gerantung notifikasinya, dan jangan lupa pula di follow akun Instagram kita Kominfo Katingan dan Facebooknya. Kita akhiri Hakutak kita pada hari ini. Salam gen. Baik, kita akhiri Hakutak kita pada hari ini. Jangan lupa di subscribe, tejek tombol gerantung notifikasinya, like juga, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita dan Facebooknya Kominfo Kabupaten Katingan. Ada nggak salam untuk menutup kegiatan kita hari ini? Ada. Salam genre. Salam genre, oke. Salam genre. Salam. Oke.